Pemirsa, massa mendatangi Mapolres Lombok Timur untuk melaporkan dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Ustadz Mizan Qudsiah. Sebelumnya massa menyerang pondok pesantren diduga akibat ceramah tersebut. Massa yang tergabung dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Pemuda Nahdlatul Watan mendatangi Mapolres Lombok Timur pagi tadi. Mereka melaporkan kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan tokoh as-sunnah Ustadz Mizan Qudsiah. Massa menilai pernyataan Ustadz Mizan yang viral di media sosial dianggap bisa memecah belah umat. Mereka pun meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Ujaran kebencian pada statement tersebut sebagai berikut. 1. Yang bersangkutan menyerang tradisi ziarah makam dan menyebut secara pejoratif nama-nama makam tokoh yang dihormati masyarakat. 2. Yang bersangkutan dalam klarifikasinya menyatakan bahwa kuburan Ten Acong, garing keramat Ten Acong adalah nama tempat, tetapi tidak dikenal oleh masyarakat Lombok. Sebelumnya, Ustadz Mizan telah mengklarifikasi dugaan ujaran kebencian yang menjerat dirinya. Tokoh as-sunnah itu menyebut video yang beredar di media sosial telah diedit dan beberapa kalimat dipotong. Ya, maka kita katakan pertama ini adalah pemotongan video dan ini membuat fitnah, membuat kerancuan dan keributan di masyarakat. Kemudian yang kedua, ya, itu ketika menyebutkan nama makam tersebut itu bukan dari tiang, tetapi itu menukil perkataan Tuan Guru Mahsun rahimahullahu taala yang dari Pelencong. Ya, jadinya pemotongan video, dan tentu tidak ada niat sama sekali untuk menghina. Ya, ini kita menyebut perbuatan dahulu, kemudian kita menukil ucapan, membawakan ucapan orang alim. Ya, maka ini perlu kita ingatkan, perlu kita klarifikasi kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Gara-gara potongan video ini banyak orang resah, banyak orang marah. Ya, wajar mereka marah karena yang dipotong itu seolah-olah kita menjelekkan, padahal kita menyebut peristiwa. Selain mengklarifikasi, Ustadz Mizan juga meminta maaf dan tidak ada niat untuk menghina. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sebelumnya, Pondok Pesantren as-sunnah di kawasan Bagiknya Aikmel, Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat diserang sekelompok orang tidak dikenal sekitar pukul 2 dini hari kemarin. Menurut saksi mata, ada ratusan orang mengamuk dengan membawa senjata tajam, kayu, bahkan melakukan pelemparan. Sempat terjadi saling serang antara warga dengan penyerang. Massa merusak 6 sepeda motor dan 6 mobil, salah satunya dibakar. Massa juga merusak markas as-sunnah, kemudian membakar bangunan masjid milik kelompok as-sunnah yang belum rampung di Mamben Daya, Desa Wanasaba. Sebelumnya, publik di Lombok sempat dihebohkan dengan beredarnya potongan video ceramah salah satu pengajar di Ponpes as-sunnah yang menyebut sejumlah nama makam keramat di Lombok dengan menyelipkan kalimat yang diduga melecehkan dan menghina. Polisi meningkatkan status kasus ujaran kebencian dan pengerusakan pondok pesantren as-sunnah ke tahap penyidikan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti. Jadi kaitan dengan undang-undang ITE, penyebaran ujaran kebencian hari ini dalam proses penyidikan yang dilakukan bersama-sama tim Krimsus, Direktorat Subdit Cyber bersama Joint Investigasi bersama Satreskrim Polres Lombok Timur. Demikian. Kemudian berarti dua kasus jadinya kemudian ya, ujaran kebencian dan pengerusakan. Ya, dari peristiwa itu ada 2 kasus. Yang pertama itu pengerusakan, yang kedua adalah ujaran kebencian yang kemudian menyebabkan tersebarnya video itu menyebabkan adanya aksi dari massa. Ada saksi yang sudah dari proses penyidikan, kemudian tahapnya seperti apa sekarang? Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan bersama-sama joint investigasi dengan Subdit Cyber Direktorat Krimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Ada berapa saksi yang sudah diamankan? Kenapa? Berapa saksi yang sudah diamankan? Saksi sudah diperiksa secara detailnya, ada di tim penyidik, nanti rekan-rekan bisa kita klarifikasi lagi. Tapi yang jelas hari ini semua tim sedang bekerja di lapangan, baik dari pengerusakan itu sendiri maupun ujaran kebencian. Kalau
FBB yang diamankan kemudian? Barang bukti yang diamankan tentunya kaitan dengan ujaran kebencian ya video, ya video baik yang versi lengkap maupun yang potongan yang sebarat menghebohkan masyarakat. Kemudian kaitan dengan pengerusakan barang bukti yang ada di TKP sudah kita amankan, kita sita untuk dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan kaitan dengan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penyerangan pondok pesantren dan dugaan ujaran kebencian oleh Ustadz Mizan Kudziah, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Selamat sore Pak Artanto. Selamat sore Mbak. Baik Pak Artanto, sebelum membahas mengenai kasus dugaan ujaran kebencian oleh Ustadz Mizan Kudziah, saya ingin tanyakan dulu untuk perkembangan penyerangan ponpes sendiri, apakah sejauh ini sudah ada pelaku yang diamankan Pak? Saat ini Polda NTB Polres Lombok Timur masih melakukan kegiatan pengamanan di lokasi atau di TKP Pondok Pesantren As-Sunnah. Alhamdulillah situasi sudah kondusif, siswa sudah merasa tenang dan lingkungan masyarakat pun sudah nyaman. Jadi kita tetap memberikan jaminan keamanan di lokasi tersebut. Kalau untuk pelaku penyerangan yang disebutkan sebelumnya ada lebih dari 300 orang. Sejauh ini ada yang sudah diamankan, Pak, pelaku penyerangan ponpes? Kita masih serius untuk melakukan pendalaman, untuk mencari mengungkap kasus tersebut. Tentunya ini harus sangat hati-hati dan juga kita harus betul-betul mencari pembuktian, alat bukti yang di TKP sehingga kita dapat menelusuri, dapat mengungkap siapa pelaku tersebut. Disebutkan bahwa penyerangan dilakukan oleh lebih dari 300 massa. Berasal dari mana saja, Pak, massa ini? Ini belum dapat kita pastikan, kita masih melakukan penyelidikan dan tentunya ini saksi-saksi kurang lebih sudah 17 saksi kita ambil keterangan dan dari keterangan saksi itu nanti akan kita ambil kesimpulan dari mana asal daripada pelaku tersebut. 17 orang saksi terkait penyerangan ponpes ini berasal dari mana saja, Pak Artanto? Apakah termasuk dari pengasuh pondok pesantren? Saksi tersebut berada di sekitar TKP, baik dari pengasuh maupun dari dari masyarakat yang berada di sekitar TKP. Ini akan kita dalami dulu karena ini baru diambil keterangan, harus pelajari dulu hasil keterangan daripada saksi-saksi tersebut. Pasca penyerangan Ustadz Mizan Kudziah yang merupakan pengasuh Ponpes As-Sunnah dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian. Untuk perkembangan kasus dugaan ujaran kebencian ini sejauh ini seperti apa, Pak Artanto? Dari Polres Lombok Timur sudah melakukan upaya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan saat ini Ustadz Mizan kita boyong ke Polda untuk melakukan pendalaman pemeriksaan. Tentunya ini Polres Lombok Timur tidak sendirian, kita backup dari Polda. Dan hal ini sudah menjadi atensi Bapak Kapolda untuk mengungkap kasus tersebut. Baik, artinya dua kasus ini, dugaan ujaran kebencian dan penyerangan pondok pesantren diusut secara bersamaan, Pak Artanto? Betul. Dan keduanya sudah masuk di tahap penyidikan? Dari permasalahan ini semua masih dilakukan penyelidikan dan tentunya apabila terbukti segera dilakukan dinaikkan menjadi penyidikan. Ini seiring berjalan kasus untuk kasus pengerusakan dan kasus ujaran kebencian. Seiring berjalan. Baik, artinya kami konfirmasi kembali belum ada tersangka yang ditetapkan baik dalam kasus dugaan ujaran kebencian maupun dalam kasus penyerangan pondok pesantren. Ya. Hari ini masih melakukan penyelidikan dari pihak Direktorat Kriminal Umum maupun Direktorat Kriminal Khusus. Ini bersama-sama melakukan penyelidikan dan segera dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah bisa dijadikan apakah kasus ini akan dinaikkan menjadi penyidikan atau membutuhkan bukti-bukti yang lain guna memastikan siapa pelakunya. Baik, kami akan tunggu perkembangan dari kedua kasus ini. Terima kasih Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda NTB.